Shalom Bapak Ibu, jemaat Family Blessing yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita malam hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bawa hati kita untuk menjumpai pemilik hidup kita. Dia yang sangat mengasihi kita, dia yang selalu rindu bertemu dengan kita. Mari kita pergunakan waktu ini untuk menjumpai dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Sama-sama Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur, kemurahan dan kebajikan-Mu selalu mengikuti kami. Sehingga di dalam segala keadaan apapun, kuasa-Mu Kau nyatakan untuk memberikan pertolongan kepada kami. Untuk memberikan jalan, terobosan bagi setiap pintu yang tertutup. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau nyatakan percaya kami bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa Engkau berkuasa dan memegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati ibadah kami malam hari ini. Yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bertepuk tangan. Kami mempercayai kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sukacita kami di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatannya ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami percaya segala kuasa iblis telah dikalahkan di kayu salib Tuhan. Ada kemenangan yang tersedia bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Kau sudah melakukannya Tuhan bagi kami. Mari angkat hatimu dan percayai. Seluruh bumi, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah
Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorak-sorai haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Di dalam kehidupan yang tidak semakin mudah ini Tuhan, hanya satu jalan menuju ketenangan batin kami, untuk kedamaian jiwa kami, yaitu jika kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena tangan-Mu adalah tangan yang berkuasa, tangan yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami, menembusi setiap permasalahan kami. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, pandang kepada Dia. Imani, nyanyikan dengan iman. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau satu-satunya penolong kami yang kami andalkan Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, lebih besar dari masalah kami. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau satu-satunya Tuhan penolong yang kami andalkan, yang selalu setia bersama.
Mari percayalah Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Apapun masalah yang kau hadapi. Oh Tuhan, kami percaya Kau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Oh Tuhan, ampuni kami tak mengerti jalan-Mu, pikiran-Mu. Oh Tuhan, namun kami mau berserah, namun kami mau percaya. Kau tak tinggalkan, Kau tak tinggalkan. Immanuel, Kau ada bagi kami, Kau ada di dalam kami. Mari kuatkan dan teguhkan hati, Kau yang mencari Tuhan. Percaya setiap janji-janji-Nya. Oh Tuhan, kami percaya, kami pegang janji-janji-Mu. Oh Tuhan, Allahku, Rajaku, Kau yang berdaulat atas semesta, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh Tuhan, kami perlukan sentuhan tangan-Mu yang ajaib. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan penyelamat kami, Jehovah Rafa, sembuhkan yang sakit, Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan, Jehovah Shammah yang selalu hadir, Jehovah Shalom. Oh, kami perlu damai sejahtera-Mu, oh Tuhan. Kami perlu campur tangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami perlu sentuhan-Mu, kami perlu sapaan-Mu. Oh Tuhan, Syakararabararabararama. Tak mampu kami tanpa-Mu, Juru Selamat yang hidup. Oh Tuhan, Kau yang membutuhkan terobosan, Kau yang membutuhkan keselamatan, Kau yang membutuhkan pertolongan, angkat tangan-Mu dan panggil Dia. Percayalah, kalau Dia telah menolong-Mu di waktu-waktu yang lampau, Dia tetap sama, Dia Immanuel. Dia akan tetap menolong-Mu sekarang, Dia akan tetap menjaga-Mu sekarang. Dia tidak bisa mengingkari, Dia mencintai-Mu. Hinaramasekene, hinaramasekene. Kau menyayangi kami ya Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau tak tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kalau musim demi musim dalam hidup kami Kau ada di sana. Tidak sekali-kali Kau meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, melalui musim yang ini pun Kau tidak tinggalkan kami. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never
look to you, kami memandangmu Tuhan. And I wait on you. I'll sing to you loud a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it everlasting arms. You never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it everlasting love. You never let me go through it all. You never let me go through it all. Amin. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menjaga kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah melepaskan kami karena Kau setia. Kalau kami sudah melewati hari-hari kami di masa yang lalu dengan penyertaan-Mu, kami percaya Kau juga ada bagi kami, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan kami percaya Kau bukan saja mengasihi kami, tapi Kau berkuasa atas hidup kami, berdaulat atas hidup kami. Sampaikan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu berkuasa untuk melepaskan kami, untuk membebaskan kami. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Urapi kami yang mendengarkan, biar isi hati-Mu dapat kami mengerti. Sapa kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua di hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi.
Shalom, salam kehidupan, jemaat Family Blessing yang dikasih Bapa, yang dikasih oleh banyak orang. Malam ini sebelum kita lanjutkan doa syafaat, doa bersama, mari kita merenungkan sejenak sebagian kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan sekali lagi kami percaya kasih setiamu sungguh ajaib atas hidup kami semua. Kiranya Engkau menyingkapkan kebenaran ini dan Roh Kudus Engkau mengurapinya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya selalu rindu untuk membagikan apa dan sebenarnya hakikat Injil yang dibawa oleh Kristus. Tidak ada satu tokoh dalam sejarah manusia yang memberikan dampak dan pengaruh seperti dampak dan pengaruh yang diberikan oleh satu pribadi adalah Yesus Kristus. Tetapi tidak ada tokoh yang paling diperdebatkan seperti Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah, Elohim, sekaligus wujud sosok seorang manusia sejati. Dia datang membawa apa yang orang kenal adalah Injil Kristus. Dan sebagian orang menerima Injil sebagai salah satu agama di antara banyak agama. Tetapi sebenarnya dia tidak membawa salah satu agama di antara banyak agama. Bahkan dia tidak membawa agama yang terbaik di antara banyak agama. Tetapi dia membawa sebuah paradigma yang baru. Kristus tidak membawa kebenaran. Dialah kebenaran. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, sebuah kitab, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebuah paradigma baru yang menggoncangkan para ahli Taurat, rabi-rabi Yahudi saat itu. Dia membawa sebuah paradigma dari peraturan kepada sebuah hubungan yang membawa kehidupan. Yesaya menubuatkan 700 tahun sebelum Kristus datang ke bumi, lahir sebagai anak manusia. Seorang anak telah lahir buat kita. Seorang putra telah diberikan. Namanya ajaib. Sebab di dalam nama itu, orang yang percaya yang terhubung menemukan kehidupan. Yesaya melihat bahwa ada waktunya menurut kepegenapan waktu, kata firman Tuhan. Tuhan tidak mengirim Taurat yang lebih sempurna, peraturan yang lebih sempurna. Tetapi dia memberikan satu pribadi, sosok pribadi. Adalah anak yang putra yang dikasihnya. Di dalam dia berdiam seluruh manifestasi dari Bapa. Dan di dalam dia kehidupan itu tersedia. Nah, ketika orang terhubung di dalam dia, maka di situ mereka yang terhubung mengalami penerima satu aliran yang membawa mereka kehidupan. Itu yang disebut hidup yang kekal. Sebetulnya bukan hidup yang kekal. Karena orang binasa di neraka juga kekal. Mereka bukan hilang. Mereka tetap ada. Tetapi mereka binasa. Jadi kata hidup kekal mengalami satu kehidupan. Zoe, Saim. Divine life. Nah, alam mengajarkan pada kita bagaimana kehidupan itu terjadi ketika pertemuan, satu connection itu terjadi.
Bagaimana listrik itu power yang memberi banyak manfaat ini terjadi ketika minus dan plus itu bertemu. Bagaimana kita tercipta melalui sebuah keintiman sperma ayah kita bertemu dengan telur ibu kita. Without connection, there is no power. Without relation, there is no life. Apa yang dibawa Yesus adalah merestorasi apa yang hilang akibat kejatuhan manusia. Manusia tidak kehilangan agama. Adam tidak kehilangan peraturan. Adam tidak kehilangan doktrin. Adam kehilangan hubungan. Tuhan berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia kalau dia kehilangan hidupnya? Kalau dia lost his life. Apa gunanya orang memiliki pengertian begitu lengkap kalau ini bicara rohani? Apa gunanya saya memiliki semua doktrin yang benar kalau saya kehilangan connection? Dan di situ saya kehilangan kehidupan. Tuhan berkata, menyampaikan pada ahli Taurat, bagaimana orang bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya tidak bicara terlalu panjang lebar tentang itu, saya pun masih belajar. Tetapi saya mau petakan, ini seluruh kitab Nabi dan Taurat, intinya dari situ. Coba perhatikan, apa makna ayat tersebut? Hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan diri saya sendiri. Itu sangat menentukan kita menjadi siapa, apa yang kita peroleh, dan bagaimana kehidupan kita. Tanpa hubungan, semua yang kita miliki secara jasmani, nothing. Apa yang membuat Daud dan Saul berbeda? Daud mengerti apa yang terpenting dalam hidup ini, hubungan. Apa yang dia pertahankan ketika dia jatuh dalam dosa dan kerajaannya goncang. Dia sudah harus lari dari Yerusalem ketika pasukannya Absalom menyerbu masuk Yerusalem. Dia minta satu hal, jangan kau ambil rohmu dalam hidupku. Daud tahu what is the most precious thing in our life is relation. Dan Tuhan menawarkan sebuah relation, bahkan bukan satu hubungan biasa, hubungan dalam perjanjian. Dan di situ kita dibawa sebuah pintu masuknya melalui apa yang disebut kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita gak bisa masuk. Ada satu ayat dikatakan kasih karunia dari Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Apa perbedaan kasih dan kasih karunia? Saya percaya tidak banyak orang yang memahami, sekalipun membaca berkali-kali. Kenapa pemulihan hubungan antara sorga dan bumi, manusia dengan Allah itu harus melalui kasih karunia? Karena Tuhan Bapa itu begitu kudus, begitu kasih, tetapi dia juga sekaligus kudus dan adil. Tidak ada yang tidak kudus, tidak ada yang berdosa itu boleh menyentuh dia. Sehingga manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa, bukan hanya berbuat dosa, tapi dalam keadaan dosa, tidak mungkin, mustahil terhubung dengan sorga, sekalipun dia beragama. Sehingga dia mati di dalam dosanya. Dia bahkan mati dalam agamanya. Dia mati di dalam apa yang dia perbuat, baik jahat maupun baik. Itulah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yesus Kristus memberikan kasih karunia. Sebuah kasih yang mampu menerobos keadilan, menerobos tuntutan Taurat. Ibarat es batu yang tidak bisa masuk dalam sebuah botol. Tetapi ketika es batu dicairkan, dia mampu masuk dalam satu botol yang lubangnya kecil. Padahal rumus molekulnya sama.
H2O. Kasih Allah dan kasih karunia Kristus itu saya hakikatnya sama. Tetapi Kristus menebus dosa, mati untuk tuntutan dosa dan kutuk dan maut. Makanya Kristus berkata, mana yang lebih dikatakan sukar? Bangun dan angkatlah tilammu. Jadilah engkau sembuh dengan dosamu diampuni. Buat Kristus jauh lebih sukar untuk dia berkata, dosamu diampuni. Dia harus mati di atas kayu salib. Karena Tuhan itu menghormati firman. Nah, ketika Maria Magdalena atau perempuan berzina diseret di tengah jalan. Saya kadang-kadang lihat dunia rohani, dunia agama itu begitu paranoid. Begitu suka menghakimi orang. Itu perempuan diseret di tengah jalan, dipermalukan, mungkin pakaiannya tidak lengkap. Dan dia memohon belas kasihan. Tetapi ahli Taurat itu memandang perempuan itu dengan jijik, mungkin meludahi dengan batu siap di tangan untuk dilempari hingga mati. Tiba-tiba ada satu sepasang kaki, satu sosok yang menengahi mereka dan menulis sesuatu di tanah. Ahli Taurat, para ahli Taurat yang sudah siap menghakimi perempuan yang berzina itu terhentak. Saya percaya satu penyingkapan dosa-dosa pribadi yang disembunyikan oleh para pemimpin agama. Dan mereka dengan malu melepas batu dan pergi satu-satu. Dan perempuan yang sudah seperti sampah itu, dengan keputusasaannya dia menyentuh kaki Kristus. Sementara yang sebelumnya dia coba memohon belas kasihan kepada ahli Taurat. Mungkin kaki itu menendang dia dan memandang dia dengan mata yang jijik. Tapi kali ini berbeda. Kaki itu tidak menolak ketika dia menyentuhnya. Dan dia melihat tangan terulur. Dan dia meraih, menggapai tangan itu. Dan dia menengadah ke atas. Dia bertemu sepasang mata yang begitu teduh, begitu penuh kasih. That is amazing grace. Kasih karunia. Perempuan, di manakah orang yang hendak menghukum kau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum kau. Karena Yesus akan dan sudah membayar dosa di atas kayu salib. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah kebenaran. Bukan berarti kasih karunia dipisahkan dari kebenaran. Melalui itu, kasih karunia dan kebenaran, kita bukan hanya beragama, kita terhubung dalam sebuah persekutuan di dalam dan oleh Roh Kudus. Itu yang disebut kasih Allah, kasih karunia Kristus. Saya bacakan persekutuan Roh Kudus, saya nggak siapin ayatnya. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 3 hal ini. Makanya Allah itu dalam Trinitas. Tujuan akhirnya adalah keterhubungan kasih. Dan engkau akan tahu dia ada. Bukan karena engkau lihat mujizat. Karena Roh Kudus yang di dalam engkau. Engkau tahu Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan melalui Roh Kudus. Bahkan bukan melalui mujizat. Kesaksian di dalam hatimu. Dan engkau akan bisa berkata, Yesus ada di dalam hatiku. By the Holy Spirit. Roh Kudus tidak masuk tanpa penebusan Kristus. Kristus tidak menebus tanpa diutus oleh Bapa. Makanya dia disebut Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kesatuan. Bapa memperanakkan putranya dan mengutus rohnya. Nah, di situ terhubungan kita dalam itu oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia, Roma 5 ayat 2 dikatakan bahwa kita mengalami akses. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. In Him we have access by faith into this
grace. Akses oleh karena iman kita menerima kasih karunia, sebuah pendamaian, dan di situ kita hidup dalam anugerahnya. Hukum yang kedua adalah kita dengan sesama. Jangan pernah berpikir kita tidak pernah disakiti, tersakiti, atau jangan GR, kita juga pernah menyakiti orang lain. Sengaja atau tidak, sebaik apapun orang itu. Oleh sebab itu biarlah kita belajar satu hukum yang untuk membuat kita berbahagia. Ampunilah kesalahan orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Ingat doa Bapa kami. Dan Tuhan ingatkan, barang siapa mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Barang siapa tidak mengampuni orang lain, dosanya juga tidak diampuni. Kita melihat sosok Kristus di tengah-tengah hujatan, di atas kayu salib. Buat saya itu sangat mengagumkan. Orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak mengerti, bebal, buta, tetapi sok pinter. Yang berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan turun kau dari kayu salib. Kalau saya Tuhan Yesus itu saya turun dari salib. Emangnya gua gak bisa. Tapi semua misi penebusan gagal total. Yesus menerima semua kotoran, kepahitan, hujatan, fitnah di dalam dirinya. Supaya kita dilepaskan, kita diampuni. Dan kata terakhir sebelum dia mati di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tidak ada satu tetes kepahitan yang bisa dan mampu masuk, disuntikkan oleh si iblis di dalam hati Tuhan Yesus. Tubuhnya dihancurkan, hati Tuhan tidak pernah tersentuh. Hati Tuhan tetap murni, hati Tuhan tetap bersih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, malam ini izinkan Roh Kudus bicara. Kalau engkau punya ganjelan, kalau engkau saat ini tersakiti atau disakiti oleh seseorang, bahkan orang yang engkau anggap itu orang yang begitu dekat, orang yang kau harapkan dia memahami engkau, mencintai engkau, tetapi ternyata dia mengecewakan hidupmu. Ternyata dia tidak pernah memahami diri. Malam ini biarlah engkau menangis di bawah kaki Tuhan. Biarlah engkau curhat di hadapan dia. Tapi di situ engkau dibebaskan dari rasa marah, dari rasa benci, dari rasa kecewa. Sehingga engkau tetap mampu memahami, bahkan mengasihi orang itu. Sebab ini perintah, kasihlah Tuhan Allahmu dan sesama. Dua hal ini gak bisa dipisahkan. Kita gak bisa doa berjam-jam tiap hari Kemis. Tapi kita gak mau berdamai dengan orang lain. Ingat Matius 5 ayat 23 kalau gak salah. Kalau engkau datang kepada Tuhan, mari kita lihat. Matius 5 ayat 23 kalau gak salah. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, berdoa, menyembah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Haleluya. Malam ini, kalau ini Tuhan Yesus, kamu pulang dulu deh. Kalau belum damai, jangan lanjutin doa. Nanti setelah damai, kembali. Ya, paling tidak Anda bisa kirim lewat WA kepada orang yang punya ganjelan atau Anda punya ganjelan. Biarlah itu berdamai. Kasihlah sesamamu. Perumpamaan kambing dan domba. Tuhan, kapan aku pernah ketemu? Tuhan berkata, apa yang kau gak lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kau gak lakukan sama aku. Apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau lakukan juga untuk aku.
Bagaimana refleksi kita mengasihi Tuhan? Refleksi kita adalah mengasihi manusia yang dikasihi Tuhan. Mengasihi yang dikasihi Tuhan. Mengasihi makhluk yang dikasihi Tuhan. Siapa itu? Manusia. Iya, tapi nyebelin tuh, Pak. Ya, memang. Tapi jangan lupa, kita seringkali kita juga nyebelin. Sebagaimana Tuhan sudah menerima kita yang nyebelin. Sebagaimana dalam kacamata Maria Magdalena, aku sudah berdosa, aku sudah seperti sampah, aku kotor, Tuhan menerima aku. Dan dia membersihkan aku dari semua kotoran. Aku mau menjadi miliknya, aku menjadi penyembahnya. Itulah hubungan. Berikan kasih karunia, khususnya kepada hubungan saudara dekat, kekasih, ayah, ibu, suami, istri, anak. Kita jangan membangun hubungan hanya benar salah. Banyak orang mempertahankan benar salah. Saya benar, kamu salah. Akibatnya gagal menemukan kehidupan. Kalau Yusuf tidak bersedia menolong saudara-saudaranya, dia nggak salah karena dia pernah dikhianati. Tetapi saudaranya mati, ayah ibunya juga mati, keluarganya mati. Dan dia tidak menjadi satu sosok. Dia kehilangan cerita bahwa dia adalah menjadi contoh satu tipologi Kristus yang dikhianati oleh saudaranya, tetapi memberi rahmat. Justru lewat penganiayaan dan ketidakadilan dari saudaranya, Tuhan memakai dia, memakai peristiwa itu maksudnya, menuju penggenapan mimpi yang Tuhan sudah berikan pada dia. Di situ dia dikirim ke Mesir. Di situ dia bertemu dengan Potifar. Di situ dia bertemu dengan juru minum raja. Dan di situ dipertemukan Fir'aun sebelum akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Semua yang direka-reka yang jahat kepada kita, selama kita di dalam Kristus dan dicatat di mata Tuhan, orang yang mengasihi dia, segala sesuatu dijadikan kebaikan buat kita. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Jangan tunggu besok, malam ini. Selesaikan semua ganjelan, semua kekecewaan, semua kemarahan, bahkan semua kebencian yang ada di dalam hati kita, pikiran kita kepada orang lain, siapapun dia. Yang ketiga, seperti dirimu sendiri. Sebagian orang membenci dirinya sendiri. Sebagian orang menganggap dirinya begitu jelek, begitu gagal, dan begitu tidak berharga. Mother Teresa ketika dia merawat salah satu orang dari kasta yang paling rendah di India, bahkan dikatakan tidak berkasta, ditemukan di selokan, di jalan di selokan mau mati, dibawa, dirawat, dimandiin oleh timnya, dan orang itu bukan hanya dibersihkan, dirawat, dia mengalami perjumpaan, dia mengalami hadirat Tuhan melalui perlakuan kasih dari anak-anak Tuhan. Dan dia berkata, seumur hidupku, aku hidup tidak seperti manusia. Aku hidup seperti binatang, tidak ada martabat, tidak ada harganya. Hari ini, aku mati, dia gak sembuh. Tidak sebagai binatang, aku mati sebagai manusia. Aku melihat aku berharga, aku dikasih. Dia mati dengan muka yang tersenyum. Saya bilang, wow, that's amazing. Ketika manusia menemukan cinta, dia menemukan kehidupan. Love is not just a word. Love is a miracle. Cinta adalah sebuah keajaiban yang membawa kita kepada kehidupan. Dan kita dipanggil untuk mengasihi diri kita sendiri. Bukan dalam nuansa egois, tapi dalam nuansa kita bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ingat, Anda gak ciptain tanganmu, Anda gak ciptain matamu, Anda tidak ciptakan rambutmu, Anda gak ciptakan jantungmu. Everything that we have is a gift
sebuah pemberian, anugerah. Bukan untuk diberikan, bukan untuk dititipkan, untuk dipercayakan. Ini adalah anugerah yang dipercayakan seperti talenta untuk menghasilkan buah. Oleh sebab itu rawatlah, jaga kesehatan tubuhmu, jaga gaya hidupmu. Bukan untuk memuaskan hawa nafsumu, tetapi supaya ini menjadi wadah untuk engkau melakukan pekerjaan Tuhan. Saya hamba Tuhan yang sadar dengan kesehatan. Memang tujuan akhir adalah roh, tetapi roh ini tinggal di dalam wadah ini. Kalau wadah ini sakit, maka semangat kita juga drop. Kekuatan kita juga drop. Dan di situ efektivitas kita untuk melakukan kehendak Tuhan juga berkurang. Anda punya mobil, mesinnya luar biasa, bannya bocor, gembos. Bisa jalan? Tidak. Bukan hanya mesin, bodinya juga harus perfect. Sehingga mobil itu bergerak dengan maksimal. Oleh sebab itu, biarlah kau kasih dirimu. Terimalah, izinkan Tuhan mengasihi dirimu. Nikmatilah cinta Tuhan dalam diri kita. Dan kita gak bisa mengasihi sesama dengan benar. Orang yang gak bisa nerima dirinya, percayalah, kalau dia katakan cinta sama seseorang, cintanya itu bahkan akan egois, akan kejam. Saya sudah melihat orang yang pacaran, cemburunya itu amit-amit. Saya punya staf dulu waktu kerja di Petra. Suami itu sudah gak kerja, si istri ini kerja. Waduh, berapa kali datang ke kantor, katanya itu ada cemburu sama teman sekantornya dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang ini orang gimana sih? Gitu ya. Jadi itulah orang yang nggak selesai dengan dirinya. Dia berkata aku mencintai istriku, tapi sebenarnya cintanya tuh kejam. Istrinya menderita karena sikap pria atau suaminya itu. Love is feeling to be learned. Cinta itu satu perasaan yang harus kita pelajari. Banyak orang tua merasa mencintai anaknya, tapi anaknya menderita. Anaknya malah merasa disakiti. Karena ini cinta yang egois. Ketika engkau gak selesai dalam dirimu, kita tidak mampu mengasihi dengan benar. Sebagian orang tua memaksa anaknya menjadi seperti angan-angannya. Menjadi satu mimpi yang tidak terselesaikan di dalam dirinya. That's selfish. Itu egois menurut saya. Itu boleh dibawa di hadapan Tuhan. Itu mimpi boleh di hadapan sebenarnya satu permohonan. Tapi jangan dipaksakan. Jadi ini bukan dua lagi tapi tiga. Tiga kaki. Seperti tripod. Satu patah, yang dua juga ikut patah. Ketika orang tidak berdamai dengan dirinya, dia tidak mampu mengasihi Tuhan dengan benar. Karena dia selalu terjebak di dalam merasa atau diperlakukan sebagai victim. Itulah orang Israel. Tiap kali ada kesulitan, itu sebuah proses. Tapi dia merasa mereka jadi korban nasib. Demikian orang yang tidak mengalami Tuhan, dia juga gak mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya dengan benar. Atau sebaliknya dia merasa mengasihi Tuhan, saya balik, tapi tidak bersedia mengasihi sesama. Kasih yang dia pikir mengasihi Tuhan itu ilusi. Doa berjam-jam itu ilusi di mata Tuhan. Anda kaget, tapi itulah kebenaran firman. Anda baca dalam Amos, tambahi korbanmu, perayaanmu. Tapi kalau engkau gak hidup benar, kalau engkau gak berbuat baik pada sesama, saya gak terima korbanmu. Saya gak suka dengan semua persembahanmu. Itulah sebab kasihlah sesamamu, Tuhan Allahmu sesamamu, dan dirimu seperti dirimu sendiri. Life is all about relationship. Injil datang supaya kau mengalami perjumpaan, sebuah hubungan yang hidup dalam Roh Kudus. Engkau gak ketemu agama, kita ketemu satu sosok pribadi yang hadir. In your presence there is comfort.
In your presence there is peace. When I seek to know your heart, I will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. Dan kasih-Nya, damai sejahteranya memampukan untuk kita mengasihi dan mengampuni sesama, sekaligus menerima diri kita, mengampuni diri kita. Dan ketiganya itu kita terima dan kita alami, kita menjadi manusia yang menemukan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Ajarilah kami mengerti bagaimana hidup berjalan di hadapan-Mu. Dengan kami menjubahkan pakaian jubah kekudusan, dengan kami bersedia mengulurkan tangan kami kepada orang lain dan bersedia menerima diri kami sebagaimana adanya, karena Engkau sudah mengampuni dan mengasihi kami. Dan kami terus tetap melangkah, sekalipun saat ini kami menangis, tapi kami terus maju melangkah dan menabur benih, sehingga kami akan melihat kebaikan-Mu dicurahkan. Sorak-sore sudah Kau sediakan buat hidup kami. Kuatkanlah setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Kiranya anugerah-Mu, kasih Allah, kasih karunia Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, kami semua malam ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saya percaya saudara semua yang mengikuti ibadah doa malam online ini, saudara diberkati baik melalui pujian penyembahan maupun firman Tuhan yang sudah kita dengar oleh hambanya Bapak Pendeta Guana Tanjung. Syukur hanya bagi Tuhan, kita terus diberikan berkat-berkat Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita, yang pasti juga akan menolong kita, menuntun langkah hidup kita untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, hidup di dalam kebenaran. Saya sangat percaya kunci kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan dari setiap orang percaya adalah hidup melakukan firman Tuhan. Percayalah, kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Baik, kita akan tutup ibadah doa malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena sungguh kami sangat beruntung, karena anugerah Tuhan kami boleh kembali beribadah. Diberkati Tuhan dalam ibadah doa malam walaupun secara online ini. Kami diberkati melalui pujian penyembahan, kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Dengan demikian hidup kami sungguh hidup yang menjadi berkat, hidup sebagai terang dunia. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Guana Tanjung, berkati dia pelayanannya, berkati keluarganya dan kesehatannya. Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semua jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus tahu segala persoalan mereka, pergumulan mereka, dan kami sangat yakin, sangat percaya saat semuanya kami hanya mengandalkan Tuhan, hanya memohon pertolongan Tuhan, maka kami akan melihat sungguh pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat masih ada. Tuhan memberikan kami mujizat Tuhan, kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan, jalan keluar dari setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Berkati bangsa kami, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia boleh dicoreh hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kuasa-Mu, dan itu terjadi di setiap wilayah di Indonesia yang datangnya dari pihak Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, wali kota kami, gubernur kami. Tuhan, tolong mereka semua. Engkau membuat mereka berhasil. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera,
Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai saudara semua saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin.